Oke, sekarang kita ke hipoglikemi. Hipoglikemi jelas ya, gula darahnya rendah. Dibilang rendah tuh di mana sih? Apabila dia di bawah 70 mg per desiliter. Nah, untuk penyebabnya biasanya dikarenakan dia kebanyakan minum obatnya atau habis minum obat dia nggak makan. Seringnya kayak gitu ya. Tapi penyebab lainnya juga bisa, misalnya dia minum alkohol, atau dia habis olahraga, atau habis gastrektomi gitu ya. Jadi bisa banyak. Tapi kebanyakan orang-orang DM tuh hipoglikemi kenapa? Karena dia habis minum obat lupa makan misalnya, atau makannya jadi kurang gitu ya. Nah, ini namanya trias Whipple. Jadi, kapan kita bisa bilang hipoglikemi? Apabila ada tanda-tandanya jelas ya, tanda-tanda hipoglikemi, dan kadar gula yang rendahnya di bawah 70 dengan gejala berkurang dengan pengobatan. Jadi, maksudnya ketika kita kasih obat atau kasih tata laksana, gejalanya akan berkurang. Nah, itu baru kita bisa bilang dia hipoglikemi. Kalau memang kita kasih pengobatan atau tata laksana dia tidak berkurang, berarti dia bukan hipoglikemi biasa, sehingga kita harus bisa identify ini permasalahannya di mana. Ya. Nah, untuk manifestasi klinisnya itu biasanya dia merasa lapar, berkeringat, gelisah kayak kalian hipoglikemi aja kan pasti one of us pasti pernah deh beberapa kali hipoglikemi. Nah, kayak gitu aja. Terus pusing, lemah, lesu, pucat gitu ya, terus jadi deg-degan gitu. Nah, untuk si manifestasi klinis ini dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Nah, tata laksananya kita bagi dua nanti. Jadi ada tata laksana ringan sedang, ada tata laksana yang berat. Untuk yang ringan sedang ini, apa saja sih manifestasinya? Itu bisa dari dia gelisah, dia deg-degan, palpitasi, sorry, dia keringetan, dia pucat, dia pusing, dia tremor, gitu-gitu ya. Intinya masih belum parah. Nah, berat itu, kalian hafalin yang berat aja. Nanti berarti yang sisanya ringan sedang. Berat itu apabila sudah ada kejang dan penurunan kesadaran. Ya, di luar kejang dan penurunan kesadaran, itu dia masih ringan sedang. Nah, untuk tata laksananya gimana? Ringan sedang ini kita kasihnya hanya teh manis aja. Teh manisnya tapi gulanya yang super manis, yaitu 2 sampai 3 sendok makan dikasihnya. Ya. Jadi langsung kasih teh manis 2 sampai 3 sendok makan. Lah, terus kalau misalnya dia nggak sadar, berarti kalau nggak sadar langsung berat dong, bukan ringan sedang lagi, ya kan? Jadi kalau ringan sedang pasti dia sadar, pasti dia bangun orangnya gitu. Berarti kalau dia tidak sadar sudah langsung masuk ke berat. Kalau berat kita langsung kasih D40 bolus. Ya. Tadi gimana? Jadi kita lihat dulu dari kadar glukosanya dari kita tusuk nanti jarinya ya. Kalau misalnya glukosanya di bawah 30 kita kasihnya D40-nya 3 flakon. Ya, karena satu flakon itu 25 cc ya. Nah, terus kalau misalnya dia gulanya 30 sampai 60, kita kasih 2 flakon. Di atas 60 itu kita kasih 1 flakon. Nah, ini itu bisa kita ulang sekali tambah 1 flakon lagi. Jadi misalnya gini, pasien ternyata dia gulanya 45, kadar glukosanya 45. Berarti kan kita kasihnya di 42 flakon ya. Nah, itu bisa kita kasih 1 flakon lagi, 25 cc lagi setelah 30 menit gitu ya. Misalnya lagi, dia 15 kadar glukosanya. Kan 3 flakon nih. Nah, 30 menit kemudian kita bisa kasih 1 flakon lagi gitu. Nah, setelah 1 flakon itu udah dikasih, kita bisa langsung kasih maintenance dose dengan menggunakan D5 ataupun D10 ya. Gitu. Nah, sekarang kita